Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lamban untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lamban. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Welcome home. Kasih salam kanan kiri, katakan welcome home. Ku rasa sepi di hati, bagai kabut di langit yang biru.
memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hati, mulutku bersorak memuji namamu. Semua dari hatiku
Haleluya. Apa kabar saudara? Tentu antusias di dalam Tuhan. Meskipun mungkin tak semua kita dalam keadaan yang demikian. Ada di antara kita mungkin dalam keadaan sedih, bingung, dan tak tahu harus bagaimana untuk hari-hari yang ke depan. Ingatlah, ini ada kabar baik, bahwa di dalam dunia tidak ada yang kekal. Segala sesuatu ada masanya, termasuk ada kadaluarsa untuk setiap masalah ke dalam kehidupan kita. Meskipun yang kali ini bisa lebih panjang dari sebelumnya, tetap setia karena Tuhan ada untuk Anda. Sebuah pantun nasihat berkata, anak ayam turun 10. Mati 1, tinggal 9. Jika hati sedang gemuruh, jangan lupa waktunya cari Tuhan. Andalkan Dia, karena Tuhan adalah tempat pertolongan kita yang teguh. Amin. Haleluya. Pada kesempatan ini pula kami ingin menyambut bagi Anda sekalian, Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali join dalam live streaming Gereja Mawar Sharon Regional Jabodetabek. Welcome home. Selamat datang, selamat bergabung dengan kami. Kami sangat bersuka cita dengan Anda. Dan bagi kita, gereja bukan hanya tempat ibadah saja, gedungnya bukan. Tetapi sebuah komunitas orang percaya, di mana kita semua, Anda dengan kami, kita terhubung dalam komunitas orang-orang percaya. Dalam hubungan yang sehat tentunya. Di mana kita bisa saling menguatkan, saling membangun, dan saling melayani. Sehingga gambar Kristus semakin nyata dalam kehidupan ini. Kami mengundang Anda untuk join Connect Group, komunitas tersebut, sehingga kita bisa bersama-sama mengenal Tuhan di sana. Jika Anda ingin mengenal lebih jauh tentang Connect Group, bagaimana cara join dan lain sebagainya, terlebih hari-hari ini kita mengadakannya secara online, Anda dapat menghubungi nomor telepon yang ada tertera di layar Anda. Dan oleh karena minggu ini adalah minggu pertama, kita akan mempersiapkan diri untuk 2 kali persembahan, yaitu persembahan ibadah dan yang kedua adalah perpuluhan. Mari kita mempersiapkan diri. Sebelum bersama-sama kita akan berdoa, ada 2 acara penting yang perlu kita perhatikan bersama pada kesempatan ini, yaitu hari Jumat tanggal 10 April dan hari Minggu tanggal 12 April kita akan merayakan acara penting. Jumat yaitu Jumat Agung, minggunya kita merayakan Paskah yang disertai dengan ulang tahun gereja. Jangan sampai terlewatkan. Khususnya di dalam Jumat Agung nanti kita akan merayakan perjamuan kudus pula. Kita akan merayakan di rumah masing-masing, Anda dapat mempersiapkannya. Roti dan anggur. Kalau tidak tersedia, Anda bisa menggunakan alternatif roti yang lain, seperti roti tawar atau sejenisnya. Atau mungkin kalau anggur tak ada, air putih pun jadi. Sebab materi yang kita gunakan adalah lambang. Melalui doa itu dikuduskan. Pada saat kita datang kepada Tuhan dengan iman kepada korban Kristus, ada kuasa yang menyertainya. Jadi dalam perjamuan kudus di rumah, Anda menyiapkan sendiri dan tetap percaya pada waktu kita melakukannya, kuasa Tuhan beserta. Amin. Ya, tidak ada pengumuman yang lain. Mari kita bersama-sama akan berdoa untuk persembahan dan perpuluhan. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Masalah bisa ada menerpa kami, tetapi ada batas kadaluarsanya, ada batas akhirnya. Kalau itu belum tiba, tolong kami tetap kuat dan percaya bahwa pertolongan yang teguh hanya di dalam Tuhan. Kami mau tetap setia sampai akhirnya dan melihat Tuhan, janji-Mu menjadi nyata. Kalau hari ini sebentar lagi kami memberi persembahan dan mengembalikan perpuluhan, kami memberikan dan mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang penuh dengan sukacita, karena kami tahu Tuhan hadir dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, kiranya damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam hati kita. Dan di momen yang spesial ini kami mengucapkan welcome home, welcome to Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Di tempat ini kami pastikan Anda tidak pernah sendiri karena kami menyediakan komunitas keluarga rohani bagi Anda melalui Connect Group. Untuk informasi seputar Connect Group, Anda dapat menghubungi Instagram kami di @KMS Jakarta Barat bagi Anda yang tinggal daerah Jakarta dan sekitarnya, atau Anda dapat mengunjungi Instagram kami di @KMS Tangerang bagi Anda yang tinggal di Tangerang dan sekitarnya. Dan mari kita simak informasi seputar Gereja Mawar Sharon selama sepekan ke depan.
Bagi Anda jemaat Gereja Mawar Sharon Tangerang yang telah mengikuti dan lulus MSC 2, telah dibuka pendaftaran untuk kelas MSC 3 di Gereja Mawar Sharon Tangerang. Pendaftaran MSC 3 dibuka sampai dengan hari Minggu, tanggal 12 April 2020. Dan kelas akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 18, 25 April, dan 2 Mei 2020. Dan sehubungan dengan himbauan pemerintah terkait program antisipasi penyebaran virus COVID-19, maka kami menginformasikan bahwa kelas MSC 3 akan diadakan secara online. Untuk pendaftaran kelas MSC 3 dan kelas susulan MSC 3, Anda bisa mendaftarkan diri secara online melalui aplikasi GMS Church. Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita terus memperkuat iman kita dengan banyak merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Anda dapat menemukan khotbah-khotbah Pastor Fuji Harsono di YouTube channel Fuji Harsono. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi Anda untuk mendapatkan update khotbah terbaru. Hari Jumat ini, 10 April 2020, kita akan bersama-sama memperingati Hari Jumat Agung. Karena itu kami mendorong jemaat untuk dapat bersama-sama terhubung dan mengikuti ibadah secara online melalui live streaming di rumah melalui link berikut. Tidak lupa juga di Hari Jumat Agung ini, kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Karena itu persiapkan diri Anda untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita terus dukung dalam doa agar situasi yang ada semakin membaik dari hari ke hari. Kami percaya tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Sampai bertemu dalam hadirat-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya berada di Kota Bogor, ada di Rumah Sakit Mayapada, dan hari ini bersama-sama dengan kita ada Dokter Yoga. Kita baru saja memberikan bantuan sosial untuk mendukung tenaga medis yang bekerja di garis depan berupa alat-alat APD yang diperlukan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kami atas nama Rumah Sakit Bogor Medical Center mengucapkan banyak terima kasih buat Yayasan Mawar Sharon Peduli. Memang kondisi saat ini ketersediaan APD di pasaran itu sangat langka, sehingga membuat rumah sakit kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan APD untuk pelayanan pasien-pasien di lapangan. Kita dari Rumah Sakit Bogor Medical Center, dan mereka sangat berterima kasih serta menyampaikan ke kita semua betapa itu berguna, bermanfaat bagi mereka, sebab dengan adanya kelangkaan APD, barang-barang yang kita salurkan kepada mereka sangat akan menolong kebutuhan yang ada. Sebentar lagi kita akan menuju ke Rumah Sakit Siloam Bekasi untuk menyerahkan bantuan berupa alat-alat perlengkapan perlindungan diri pula kepada rumah sakit tersebut. Sekarang saya bersama dengan teman-teman berada di Rumah Sakit Siloam di Bekasi. Kami baru saja menyerahkan bantuan APD kepada tenaga medis yang bekerja di tempat ini. Saya Amelia dari Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, mewakili teman-teman di sini mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan Yayasan Mawar Sharon Peduli yang sungguh peduli dengan kondisi kami di sini. Perlu saya jelaskan sedikit kondisi kami di sini. Kami melayani pasien-pasien dengan melalui wabah ini dan cukup dan sangat kekurangan APD, sehingga bantuan yang diberikan saat ini sungguh sangat berarti bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih. Bagi seluruh jemaat, mari kita sama-sama berbagi kasih. Saudara bisa menyalurkan bantuan Anda melalui Yayasan Mawar Sharon Peduli. Saya percaya kasih itu
itu akan melanda, kasih itu akan menyentuh banyak orang, khususnya tenaga medis, supaya lebih banyak lagi orang bisa diselamatkan dan dilayani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Percayalah bahwa Tuhan yang memimpin dan mengembalakan hidup kita. Sekian untuk minggu ini, Gereja Mawar Sharon Jabodetabek, making disciples, transforming lives. Making disciples, transforming lives. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lebih lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Engkau ada di tengah kami, Tuhan. Kehadiran-Mu yang membuat kami tenang. Kami tahu ketika bumi bergoncang, ketika segala sesuatunya bergoncang, rasa aman kami hanya ada di dalam Engkau. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, mari kita angkat suara kita, kita sembah Dia. Ora bakabara laba shika bara 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 ba. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan, membawa ketenangan dalam batin kami. Hadirat-Mu Tuhan. Oh, mari masuk lebih dalam lagi. Haleluya. Jamah setiap jiwa, teduhkan setiap hati kami. Oh,
Bapa. Engkau hadir dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu pada hari ini. Hamba berdoa biar firman Allah menguasai kami. Berikan kami pengurapan untuk kami bisa menangkap, memahami kebenaran firman Tuhan. Dan Engkau berbicara atas kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur, kami haus dan lapar. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online di hari Minggu ini. Saya percaya anugerah Tuhan ada pada saudara sekalian. Saudara, pada hari ini saya akan sampaikan sesuatu yang sangat penting. Saya memberikan judul firman Tuhan pada hari ini adalah penawar rasa takut. Di dalam situasi yang seperti ini, pemain musik bisa turun kembali, kita berikan tepuk tangan buat mereka. Saudara, di masa-masa sulit yang kita alami akhir-akhir ini, saudara, ini bukan sesuatu yang mungkin kita bisa pandang enteng. Karena kenyataannya memang hari-hari ini kita semua, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia semua mengalami masa yang sukar. Di mana wabah sedang merebak di mana-mana, bukan hanya ancaman terhadap kesehatan kita atau keselamatan kita, tapi juga ancaman bagaimana ini juga bisa memukul perekonomian. Banyak orang hari-hari ini khawatir dan takut tentang bagaimana besok, aku harus makan apa? Beberapa waktu yang lalu sempat ada jemaat yang telepon, ingin minta pendapat apa yang harus kami lakukan. Di satu sisi kami ingin terus mempekerjakan karyawan kami, tapi di satu sisi kami nggak punya dana untuk bisa mempekerjakan karena usaha lagi sepi. Saudara, saya tahu hari-hari ini banyak orang berada dalam krisis. Saudara, nah, apa yang terjadi ketika krisis atau masa sukar itu menimpa diri kita? Saudara, banyak orang mulai menjadi takut, menjadi khawatir dan menjadi panik. Saudara, saya mau katakan bahwa menjadi khawatir, menjadi panik dan menjadi takut adalah manusiawi. Selama kita ini hidup di dunia ini, kita mungkin tidak terlepas dari yang namanya rasa takut, khawatir dan panik. Jadi saya katakan manusiawi kalau Anda rasakan ketakutan atau kepanikan atau kekhawatiran. Tapi itu menjadi tidak benar kalau hidupmu dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran dan kepanikan. By the way, apa sih rasa takut itu? Saudara, rasa takut adalah sebuah perasaan yang muncul sebagai akibat dari antisipasi kita terhadap sebuah kejadian yang kita bayangkan akan terjadi. Dan sebuah perasaan yang muncul akibat antisipasi kita terhadap kejadian yang kita alami. Itulah sebabnya muncul rasa takut. Tapi yang Tuhan mau adalah jangan sampai ketakutan, kekhawatiran dan kepanikan itu menguasai diri kita. Karena kalau sampai ketakutan, kepanikan dan kekhawatiran menguasai diri kita menjadi lumpuh dan kita menjadi tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Saudara, by the way, ketika Anda takut, itu sebetulnya Anda tidak sedang beriman atau tidak sedang percaya. Karena takut dan percaya, takut dan iman, itu tidak bisa ada di tempat yang sama, di waktu yang bersamaan. Takut dan iman itu bekerja dalam dimensi yang sama. Saudara, mereka tidak mungkin ada di tempat yang sama, di waktu yang bersamaan. Jadi ketika saudara takut, ketika saudara dikuasai ketakutan, itu tanda bahwa Anda sedang tidak beriman atau tidak lagi percaya. Sama seperti panas dan dingin, saudara. Panas dan dingin bekerja dalam dimensi yang sama. Panas dan dingin tidak bisa ada di tempat yang sama pada saat bersamaan. Dingin adalah sebuah kata yang kita gunakan untuk menggambarkan situasi di mana panas sedang absen atau panas sedang pergi atau panas tidak ada. Panas adalah sebuah kata yang kita gunakan ketika dingin itu tidak ada. Begitu pula dengan gelap dan terang.
Saudara, gelap dan terang bekerja dalam dimensi yang sama, itu sebabnya gelap dan terang tidak bisa ada di tempat yang sama pada waktu yang bersamaan. Gelap adalah sebuah kata yang kita ambil untuk menggambarkan bahwa terang lagi absen atau tidak adanya terang. Gelap muncul ketika terang pergi, begitu pula sebaliknya. Saudara, ketika terang itu muncul, maka gelap akan pergi. Saudara, begitu pula dengan iman. Ketika Anda dikuasai ketakutan, sebenarnya Anda sedang tidak percaya atau sedang tidak beriman. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya akan sampaikan pada hari ini, ada 3 hal yang Anda perlukan sebagai penawar dari rasa takut yang Anda alami. Ada 3 hal yang Anda perlukan, ini adalah obat penawar dari rasa takut. Apakah itu? Mari kita buka sama-sama firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita buka firman Allah di 1 Korintus 13, kita baca di ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 kita baca di ayat yang ke-13. Yang sudah ketemu katakan amin. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Katakan iman, pengharapan, dan kasih. Inilah obat penawar dari rasa takut. Tuhan tidak mau hidup kita di masa krisis, kita dikuasai ketakutan, dikuasai kekhawatiran, dan dikuasai kepanikan. Karena kalau itu yang terjadi, itu akan membuat Anda overwhelmed, membuat Anda tidak tahu apa yang Anda harus lakukan, dan itu akan menghancurkan kehidupan Anda. Itu sebabnya hari ini saya menawarkan dari firman Allah 3 obat ini, iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita pelajari dari poin yang pertama, yaitu milikilah iman. Katakan miliki iman. Saudara, banyak orang ketika masa sulit terjadi atau ketika seseorang itu berada dalam masalah, lalu kita pergi kepada pembina rohani, pemimpin rohani, lalu kita minta nasihat. Ya biasanya mereka dengan niat baik mereka akan berkata demikian, Pak, Bu, imani Pak, imani Bu, imani Bapak sembuh. Ya kalau dia alami kesulitan keuangan, imani bahwa Tuhan menolongmu, imani saja, imani. Saudara, tapi kenapa akhirnya mereka-mereka yang mencoba untuk mengimani sesuatu kecewa? Kenapa saudara? Karena penyebabnya iman itu bukanlah hasil dari usaha mental seseorang untuk meyakinkan dirinya. Saudara, iman itu kita tidak bisa hasilkan karena kita nge-push atau ngeden untuk membuat diri kita yakin. Kenapa demikian? Karena iman itu pemberian daripada Tuhan. Iman itu gift. Itu sebabnya yang perlu Anda lakukan adalah Anda perlu mencari tahu bagaimana bisa memiliki atau mendapatkan iman. Dan ternyata iman itu ada sumbernya. Kalau Anda ingin memiliki iman, Anda harus mengerti sumber iman itu munculnya bagaimana. Ya, iman bukan hasil dari kita ngeden meyakinkan diri, tidak. Tapi iman itu pemberian Allah yang muncul ketika Anda mendengar firman dan mendengar firman atau mendengar firman Allah. Firman Tuhan katakan jadi iman timbul karena pendengaran dan pendengaran karena firman Kristus. Saudara, jadi ini yang harus Anda lakukan. Catat baik-baik. Ketika Anda alami sebuah situasi, ketika Anda mengalami sebuah masa sulit, ketika Anda mengalami sebuah krisis, Anda perlu menempatkan Tuhan di antara diri Anda dengan situasi yang Anda alami. Saya ulangi, saudara, kalau Anda ingin memiliki iman, kalau saudara ingin iman itu muncul dalam dirimu, Anda perlu menempatkan Tuhan di antara diri Anda dengan krisis yang Anda alami. Anda perlu menempatkan firman Tuhan di antara diri Anda dengan situasi sulit yang Anda alami. Anda perlu menempatkan janji Tuhan
di antara diri Anda dengan situasi krisis yang Anda alami. Saudara, jangan dibalik. Kebanyakan orang ini yang mereka lakukan, saudara. Mereka menempatkan masalah mereka di antara diri mereka dengan Tuhan. Mereka menempatkan krisis yang mereka alami di antara diri mereka dengan Tuhan. Dan ini yang terjadi. Kalau masalah mereka besar, kalau tantangan mereka besar, kalau krisis mereka itu besar, maka semakin jauh jarak antara diri mereka dengan Tuhan. Ketika persoalan yang mereka alami itu demikian berat, demikian rupa besarnya, demikian rupa mustahilnya, maka semakin jauh antara dirinya dengan Tuhan. Itu sebabnya kekhawatiran, ketakutan, kepanikan menguasai diri mereka. Yang ada yang muncul adalah ketakutan. Saudara, jadi kalau Anda ingin iman itu muncul dalam diri Anda, di dalam setiap situasi yang Anda alami, situasi sulit yang Anda hadapi di depan Anda perlu tempatkan Tuhan, tempatkan firman Tuhan, tempatkan janji Tuhan di antara diri Anda dengan persoalan, krisis, ataupun situasi sulit yang Anda hadapi. Dengan demikian saudara, iman yang muncul dalam diri Anda, saudara. Ya, pastikan saudara, Anda menemukan firman Allah di dalam setiap situasi yang Anda hadapi. Pastikan Anda pegang firman. Itu sebabnya Anda perlu renungkan firman. Minimal Anda dapat satu rema janji Allah yang Anda bisa pegang di antara diri Anda dengan persoalan Anda. Supaya ketakutan tidak membuat Anda hancur. Anda perlu gali firman. Anda perlu tangkap janji Allah. Supaya Anda tetap bisa berjalan sekalipun di tengah badai. Saudara. Jangan dibalik, saudara. Pastikan Anda menemukan firman Allah. Iman baru muncul ketika Anda mulai menafsirkan keadaan Anda dari firman Allah yang Anda dapatkan. Anda mulai menafsirkan situasi Anda dari siapa Tuhanmu. Anda mulai menafsirkan krisis Anda dari setiap janji Allah yang Anda pegang. Jangan dibalik. Seringkali kita ini menafsirkan Tuhan dari masalah yang kita hadapi. Dan apa yang terjadi kalau masalah kita buruk, kalau apa yang kita alami buruk, berarti kita menyangka bahwa Tuhan itu buruk atau jahat buat kita. Ketika kita menafsirkan situasi kita dari firman Allah, yang ini yang kita dapati, iman itu muncul. Tapi kalau kita menafsirkan firman Allah dari situasi buruk yang kita alami, maka kita akan ngomong bahwa, loh Tuhan kok aku alami situasi ini, maka berarti firman Tuhan bohong. Firman Tuhan gak berlaku dong. Kalau kita menafsirkan janji Allah dari situasi yang kita alami, kita akan berkata Tuhan bohong. Mana janjinya? Saudara, itulah sebabnya iman baru muncul ketika Anda menafsirkan situasi Anda dari firman Allah, dari kebenaran siapa Tuhanmu, ya, dan dari situlah iman itu muncul. Ketika Anda balik, kalau Anda menafsirkan siapa Tuhanmu dan kebenaran firman Tuhan dari situasi yang Anda alami, maka ketakutanlah yang muncul, saudara. Itu sebabnya hari ini saya ingin Anda membuka firman Tuhan yang bisa Anda jadikan pegangan di dalam masa sukar yang kita hadapi bersama. Mari kita buka sama-sama di Yesaya 41, kita baca di ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Sampai di sini dulu. Katakan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa kita gak mungkin mengalami persoalan yang membuat kita takut. Juga Alkitab gak pernah mengatakan bahwa saudara gak akan mengalami ketakutan sepanjang hidupmu. Tidak. Alkitab itu mengatakan ketika saudara takut, janganlah takut.
sebab aku menyertaimu. Jadi Alkitab itu paham bahwa kita semua ini bisa mengalami yang namanya ketakutan. Itulah sebabnya firman Allah berkata, ketika saudara takut, ketika saudara itu ditimpa kekhawatiran, janganlah takut. Dan ketika Tuhan ngomong jangan takut, ternyata ada alasannya. Alasannya adalah sebab aku menyertaimu. Lalu dikatakan janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Firman Tuhan katakan jangan ragu, jangan bimbang. Bukan berarti bahwa Anda seumur hidup gak pernah bimbang. Tapi ketika saudara bimbang, firman Tuhan katakan jangan bimbang. Ada sebabnya kenapa kok Tuhan ngomong jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Lalu dikatakan aku akan meneguhkan. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, apa maksudnya ayat ini, saudara? Maksudnya adalah firman Tuhan katakan seperti ini. Ya, Tuhan gak ngomong bahwa selama hidupmu engkau gak bakal bimbang, atau gak pernah bimbang, atau gak pernah takut. Ya, tapi ini yang firman Tuhan coba katakan. Ketika saudara mengalami sebuah kesulitan atau sebuah persoalan yang membuat Anda takut, membuat Anda bimbang, Tuhan itu memberikan sebuah jaminan. Jangan takut sebab aku menyertaimu. Tuhan berjanji aku akan menyertaimu. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Lalu Tuhan berjanji di dalam masa sulit yang Anda alami, aku akan meneguhkan engkau. Bahkan akan menolong engkau. Jadi Tuhan itu ngomong jangan takut dan jangan bimbang, itu ada alasannya. Alasan pertama adalah karena Tuhan menyertaimu. Yang kedua adalah karena Tuhan akan meneguhkan dan menolong engkau. Dan yang ketiga, aku akan gandeng tanganmu, pegang tanganmu untuk melalui setiap masa sulit, masa sukar yang Anda alami. Dan Anda akan keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Saudara, seringkali kita ini berdoa, Tuhan luputkan aku dari masalah. Tuhan angkat masalahku. Kadangkala berkat atau penyertaan atau kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita bukan mengangkat masalah kita dan juga meluputkan kita dari masalah, tapi ternyata berkat, kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita adalah Tuhan meneguhkan kita, menyertai kita, menolong kita dan memegang tangan kita melalui setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Dan membawa kita keluar sebagai pemenang. Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego mungkin juga berdoa, Tuhan luputkan aku dari dapur api. Tuhan angkat masalahku supaya aku gak masuk ke dapur api. Tapi ternyata Tuhan memberikan pertolongan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan meluputkan dari dapur api. Bukan mengangkat masalah mereka supaya mereka gak masuk dalam dapur api. Tapi ternyata pertolongan yang Tuhan berikan buat Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah mereka masuk dalam dapur api tersebut. Tetapi Tuhan menyertai, meneguhkan, melindungi, menggandeng tangan mereka. Sehingga walaupun mereka masuk dalam dapur api, mereka tidak celaka. Saudara, saya percaya firman Allah juga berlaku buat Anda dan saya. Katakan amin. Saudara, kalau hari ini Anda harus lewati sebuah situasi yang sulit, masa sulit, apalagi di tengah wabah corona seperti ini, yang mungkin akan berimbas kepada usaha pekerjaan Anda. Saya mendengar bahwa ada beberapa karyawan, beberapa profesional mereka harus dipotong gajinya. Bahkan ada beberapa harus dirumahkan atau mereka tidak lagi dipakai atau dipecat. Ya, beberapa pemilik usaha mereka, cash flow mereka harus macet dan sebagainya. Saya ingin Anda mendengar pesan firman Tuhan, janganlah takut sebab Tuhan menyertaimu melewati situasi ini. Janganlah bimbang sebab Tuhanlah, akulah Tuhanmu.
Tuhan akan meneguhkan Anda, Tuhan akan menolong Anda, dan Tuhan akan pegang tangan Anda, menggandeng Anda melewati situasi ini dengan tangan kanannya yang membawa Anda kepada kemenangan. Anda gak akan hancur sebab Tuhan sendiri yang menyertai. Saudara, Anda nanti akan survive, Anda akan menang bukan karena Anda pandai, bukan karena Anda pintar, bukan karena Anda hebat. Tapi Anda akan survive, Anda akan mengalami kemenangan karena Dia yang menyertaimu. Karena Tuhan yang membawa Anda dalam kemenangan. Katakan amin, saudara. Saya akan bacakan satu ayat lagi, mari kita baca satu ayat lagi. Kita buka sama-sama di Mazmur pasal yang ke-34. Kita baca di ayat yang ke-34, kita baca di ayat yang ke-5. Mazmur 34 kita baca di ayat yang ke-5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala ketakutanku atau kegentaranku. Perhatikan saudara, di setiap masa sulit yang Anda hadapi hari ini, pastikan Anda mencari Tuhan, Anda menempatkan Tuhan, menempatkan firman Tuhan dan janji Tuhan antara Anda dengan dengan masalah Anda. Dan ini firman-Nya, ketika saudara mencari Tuhan, Dia berjanji Dia akan menjawab Anda. Dan bukan hanya menjawab Anda, tapi Dia akan melepaskan Anda dari ketakutan Anda. Saudara. Lalu di ayat yang ke-6 dikatakan, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, ayat yang ke-7. Jadi dikatakan orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Dengan kata lain, kalau Anda dalam masa sulit yang Anda hadapi, Anda berseru kepada Tuhan, Anda menempatkan Tuhan di antara masalah Anda dan diri Anda. Alkitab katakan ketika Anda berseru, Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ini Anda bisa pegang. Di tengah kesesakan yang Anda hadapi, Tuhan akan datang menyelamatkan Anda kalau Anda berseru kepada Tuhan. Saudara, malaikat Tuhan, ayat yang ke-8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ayat yang ke-9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung. Berlindung itu terjemahan bahasa Inggrisnya percaya kepadanya. Dikatakan kecaplah dan lihatlah. Ini jaminan yang Tuhan beri. Kalau Anda mencari Tuhan, Dia akan menjawab. Kalau Anda berseru kepada Tuhan, Ia akan mendengar. Ia akan membebaskan, melepaskan Anda dari ketakutan Anda. Ia akan melepaskan Anda dan menyelamatkan Anda. Lalu di ayat yang ke-9 dikatakan kecaplah dan lihatlah. Kalau ada kata kecaplah berarti itu disuruh merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Dengan kata lain, saudara, ini sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam diri Anda sehingga Anda akan bisa mengecap kebaikan Tuhan ketika Anda menempatkan Tuhan di tengah diri Anda dan masalah Anda. Ketika Anda mencari Tuhan, Anda berseru kepada Tuhan, Tuhan akan melimpahkan kebaikannya sehingga Anda bisa mengecap dan melihat kebaikannya. Katakan amin. Kita baca di ayat yang ke-10, dikatakan begini, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Katakan tidak berkekurangan. Saya tahu ini adalah masa sulit, ekonomi sulit, ya, dunia sedang berguncang di sana sini. Bahkan kabar terakhir, ya ini kabar-kabar buruk yang coba saya dengar, ada beberapa ahli mengatakan bahwa ini dolar bisa sampai tembus, ya $1 bisa sampai tembus. Bisa jadi sampai Rp20.000, semua orang tegang dan panik. Tapi firman Tuhan katakan, saudara, tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Dengan kata lain, saudara, dunia bisa bergoncang, ekonomi bisa bergoncang, ekonomi bisa turun. Tapi Tuhan berjanji Anda tidak akan berkekurangan. Ayat yang ke-11, singa-singa muda merana kelaparan.
tetapi orang-orang yang mencari Tuhan. Perhatikan, orang-orang yang menempatkan Tuhan di tengah dirinya dan masalah mereka. Orang-orang yang menempatkan Tuhan, mencari Tuhan di tengah dirinya dan krisis yang dia hadapi. Dikatakan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Make sure, saudara, ketika Anda alami persoalan atau Anda melewati masa sukar ini, Anda menempatkan Tuhan di antara diri Anda dan masalah yang Anda hadapi. Ketika Anda alami krisis, pastikan Anda mencari Tuhan di tengah situasi yang Anda hadapi. Dan firman Tuhan berjanji, orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ada amin, saudara? Ada amin? Satu ayat kita baca di Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan tidak berjanji bahwa kita nggak akan melewati lembah. Tuhan nggak berjanji bahwa perjalanan hidup kita pasti akan mulus. Tuhan nggak berjanji bahwa kita nggak akan pernah menghadapi yang namanya krisis dan masalah. Tapi Tuhan berjanji bahwa segala perkara dapat Anda tanggung karena Dia akan senantiasa memberikan kekuatan kepada saudara. Ya, anak kecil ketika mereka menghadapi masalah, mereka akan berteriak-teriak, mereka akan tanya, mengapa Tuhan? Mereka akan kecewa sama Tuhan, mereka akan gulung-gulung dan meragukan Tuhan. Tapi orang Kristen yang dewasa, mereka akan berkata demikian, aku tahu masa sukar ini tidaklah gampang. Aku tahu apa yang aku hadapi bukanlah perkara yang mudah. Tapi segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Orang Kristen yang dewasa, mereka akan tetap bisa katakan bahwa segala perkara dapat aku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan mereka tetap bisa mengucap syukur dan mempercayai Tuhan. Ada amin, saudara? So make sure saudara menempatkan Tuhan di antara diri Anda dan situasi Anda. Saudara, satu ayat lagi Matius pasal yang ke-10. Matius 10 ayat yang ke-31. Matius 10 ayat yang ke-31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhan berkata, jangan kamu takut. Kamu lebih berharga daripada burung pipit. Burung pipit itu dipelihara sama Tuhan. Setiap kali mereka itu bangun pagi, burung pipit itu gak takut dan gak khawatir. Kenapa? Karena Tuhan memelihara hidup mereka. Dan Tuhan katakan kita semua lebih berharga daripada burung pipit. Jadi hari ini ketika Anda bangun pagi, saya percaya Tuhan sudah punya solusi untuk persoalan Anda. Jangan takut, kamu lebih berharga daripada burung pipit. Kalau burung pipit aja dipelihara sama Tuhan, apalagi kita yang lebih berharga daripada burung pipit. Setiap krisis yang Anda alami, percayalah. Kalau Tuhan sudah berkata jangan takut, berarti Tuhan sudah punya solusinya bagi saudara. Tuhan sudah punya jawabannya bagi saudara. Tuhan akan memelihara kita. Katakan amin. Kalau Anda punya pegangan firman Tuhan. Kalau Anda tempatkan Tuhan di antara diri Anda dan situasi Anda. Anda pegang firman Tuhan. Anda pegang janji Tuhan. Anda pegang satu rema. Saudara, iman akan muncul. Ketakutan tidak akan menguasai hidup Anda. Katakan amin. Poin yang kedua. Poin yang kedua, saudara. Pastikan Anda melangkah di dalam pengharapan. Saudara, obat penawar rasa takut yang pertama adalah milikilah iman. Yang kedua adalah pastikan Anda melangkah di dalam pengharapan. Saudara, mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Kita baca di Roma pasal yang ke-15. Ayat yang ke-13. Roma pasal yang ke-15. Kita baca di ayat yang ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita
dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya ulangi. Ya, firman Tuhan ngomong begini, Allah itu sumber pengharapan, dan Roma 15 berkata, semoga Allah sumber pengharapan itu memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu. Jadi ternyata punya iman saja nggak cukup, tapi Anda perlu memiliki pengharapan. Tuhan yang sumber pengharapan itu berkata, Tuhan akan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam pengharapanmu. Dalam imanmu. Supaya kamu dipenuhi atau berlimpah-limpah dalam pengharapan. Apa maksudnya, saudara? Perhatikan saya jelaskan. Saudara, iman itu adalah kekuatan yang muncul ketika Anda menerima firman. Ketika Anda menempatkan Tuhan dalam persoalan Anda, di antara diri Anda dan persoalan Anda, menempatkan firman Tuhan dan janji Allah, muncul iman. Iman itu adalah sebuah kekuatan, itu pemberian Allah. Itu bukan hasil usaha mental Anda untuk meyakinkan diri. Ketika Anda ketemu Tuhan, ketemu firman, ketika Anda ketemu janji Allah, iman itu muncul. Nah, ketika iman itu muncul, Anda perlu melangkah dalam pengharapan. Karena iman tanpa perbuatan adalah kosong atau mati. Jadi sekalipun Anda punya iman, Anda punya kekuatan, tapi kalau Anda tidak melangkah, tidak terjadi sesuatu. Nah, untuk Anda melangkah, itu butuh yang namanya keputusan. Nah, seringkali orang yang gak punya pengharapan, mereka itu diliputi oleh kekecewaan, mereka diliputi oleh trauma, mereka diliputi oleh kelelahan. Jadi mereka sekalipun punya iman, mereka tidak mau melangkah. Saudara, mereka gak mau melangkah. Nah, firman Tuhan katakan Tuhan itu sumber pengharapan. Dia akan memenuhi iman kita, menambahkan iman kita sukacita dan damai sejahtera. Supaya kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Itu maksudnya begini, saudara. Ya, iman adalah kekuatan yang muncul ketika Anda menemukan Tuhan dan firman Allah. Sedangkan pengharapan adalah keputusan yang Anda buat untuk Anda melangkah. Jadi pengharapan adalah ketika Anda memutuskan untuk tidak menyerah dan Anda memutuskan untuk tidak menurunkan pengharapan Anda. Saya ulangi. Apa itu melangkah dalam pengharapan? Ketika Anda melangkah dalam pengharapan, itu berarti Anda sedang memutuskan untuk tidak menyerah dalam setiap situasi Anda. Dan Anda memutuskan untuk tidak menurunkan pengharapan Anda. Saudara, mari kita sama-sama lihat ada dua kisah di dalam Alkitab. Yang pertama adalah wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Saudara, cerita ini dalam Alkitab menuliskan bahwa wanita ini menderita pendarahan 12 tahun dan Anda harus tahu orang yang mengalami pendarahan itu lemah sekali. Lalu dikatakan dia sudah pergi ke sana kemari, pergi ke dokter ini, ke dokter itu, ke tabib A, ke tabib B, sudah coba obat ini, coba obat itu 12 tahun ternyata tidak membuahkan hasil apapun dan keadaannya malah lebih buruk. Dan ditambah lagi, hartanya semuanya sudah habis, tapi dia nggak ngalami yang namanya kesembuhan. Dia sudah coba di sana kemari. Lalu apa yang terjadi? Ada sebuah momen di mana dia mendengar berita tentang Yesus dan kesembuhan mujizat yang Yesus lakukan. Iman muncul, saudara. Dan sisanya dia harus memutuskan untuk melangkah mendekati Yesus. Dan ini yang luar biasa, saudara. Dia akhirnya bangun dari tempat di mana dia mungkin berbaring. Saudara, Anda harus tahu bahwa seseorang yang mengalami pendarahan 12 tahun, atau dalam Alkitab, dalam hukum Taurat, orang yang mengalami pendarahan itu adalah dianggap sebagai najis.
Jadi dia harus tinggal dalam sebuah pengasingan dan dia nggak boleh menyentuh orang atau dia nggak boleh menjamah orang. Karena siapapun yang menjamah dia akan najis. Dan juga kalau misalnya dia duduk di sebuah tempat itu akan najis. Dia pegang barang tertentu, barang itu akan najis. Itu sebabnya dia harus terpisah. Kalau dia harus lewat di tengah kerumunan, dia harus berkata aku najis supaya orang bisa menghindar ya untuk dia bisa lewat, saudara. Nah, di tengah-tengah dia mengalami situasi tubuhnya lemah, dia memutuskan untuk bangkit dan mendekati Yesus. Saudara, itu butuh keputusan yang teguh untuk tidak menyerah. Kenapa saudara? Yang pertama, dia sudah mencoba berkali-kali ke tabib A, tabib B, tabib C, dokter ini, dia juga sudah coba banyak obat-obatan, hasilnya gagal. Tapi dia tetap bangkit berdiri dan melangkah. Ya, yang kedua, alasan kedua kenapa ini butuh keputusan yang luar biasa. Butuh keberanian untuk melangkah. Yang kedua, saudara, di tengah jalan kalau dia bersenggolan dengan orang, dia bisa punya resiko untuk dihukum atau dirajam. Kalau dia ketahuan bahwa dia najis. Karena hukum Taurat menyatakan demikian. Jadi dia punya resiko kalau dia mendekati Yesus dan ketahuan orang banyak, dia punya resiko dihukum dan bukan kesembuhan yang dia dapatkan, tapi bisa jadi justru dia malah meninggal dunia. Dan di tengah resiko yang dia harus hadapi itu, resiko mungkin gagal karena dia sudah mencoba berkali-kali, yang kedua resiko dia dirajam batu, dia tetap tidak menurunkan pengharapannya. Dan dia tidak menyerah. Dengan kata lain dia tetap bangkit dan melangkah di dalam pengharapan. Dia berkata, asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi sulit yang Anda hadapi, saudara, Anda tidak boleh mengizinkan ketakutan menguasai diri Anda. Anda perlu memiliki iman. Yang kedua, Anda perlu melangkah di dalam pengharapan. Jangan turunkan pengharapan Anda dan putuskan untuk tidak menyerah apapun situasi Anda. Saudara, kisah yang kedua adalah orang yang lumpuh 38 tahun. Orang yang lumpuh ini ada di sekitar kolam Bethesda. Orang yang lumpuh ini punya iman. Ya, bahwa sewaktu-waktu malaikat itu bisa datang dan mengguncangkan air dalam kolam itu dan siapapun yang nyebur duluan akan sembuh. Jadi dia punya iman bahwa Tuhan bisa menyembuhkan dia. Walaupun medianya melalui malaikat yang mengguncangkan kolam tersebut, saudara. Dia punya iman. Dan satu kali Yesus mendatangi dia, lalu Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Lalu coba lihat responnya, saudara. Ternyata responnya adalah respon seseorang yang curhat, respon seseorang yang sedang mengasihani diri sendiri. Dia berkata, Tuhan, ya tidak ada seorang pun yang membopong aku atau menolong aku, karena ketika malaikat itu mengguncangkan kolam itu, gak ada seorang pun yang menolong aku untuk bisa membawa aku ke dalam kolam. Karena setiap kali kolam itu goncang, malaikat datang, orang lain sudah mendahului aku. Bayangkan saudara, jadi dia sedang curhat. Lalu perhatikan, Yesus ternyata tidak mengindahkan atau Yesus tidak meresponi curhatan dia. Yang ada adalah Yesus memberikan sebuah perintah. Yesus berkata kepada dia, bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah. Saudara, ini adalah sebuah perintah yang aneh. Kalau Anda jadi orang lumpuh itu, aku ini lumpuh disuruh bangun. Menurut Anda, orang lumpuh ini sudah mencoba bangun enggak? Bertahun-tahun. Pasti sudah mencoba bangun. Orang lumpuh ini apakah waktu Yesus perintahkan bangunlah, waduh ini sesuatu yang baru ini. Ya, saya enggak pernah coba sebelumnya. Enggak. Ini adalah sesuatu yang dia sudah coba berulang kali. Dia coba bangun ketika malaikat itu menggoncangkan sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu itu bisa sehari sekali, 2 hari sekali, seminggu sekali. Saya nggak ngerti frekuensinya kapan malaikat datang. Intinya setiap malaikat datang, ya
dia itu mencoba berdiri, dia nggak bisa. Mencoba bangun nggak bisa, dia coba untuk nyebur, orang lain mendahului. Ya, dia lihat di sana sini ada banyak orang disembuhkan, si A disembuhkan, si B disembuhkan, si C disembuhkan bertahun-tahun. Bayangkan saudara, dia sudah coba berulang kali dan gagal. Dan kali ini Tuhan suruh dia untuk bangun atau mencoba sekali lagi. Yang luar biasa adalah, sekalipun dia mengalami kegagalan berulang kali, sekalipun dia sudah berusaha untuk bangun tapi dia tetap lumpuh. Tapi kali ini, saudara, dia memutuskan untuk tidak menyerah. Dan dia memutuskan untuk mencoba lagi. Dan guess what, saudara? Ketika dia coba lagi, mujizat terjadi. Saudara, di tengah situasi krisis yang Anda alami, make sure Anda tidak menyerah, tidak putus asa. Anda perlu melangkah di dalam pengharapan. Jangan turunkan pengharapan saudara. Siapa tahu, bukan siapa tahu ya, dari kisah yang kita baca, saudara, mujizat yang dialami oleh orang lumpuh ini adalah dia mencoba kembali sesuatu yang dia sudah coba berulang kali namun gagal. Tapi dia tidak menyerah, dia mencoba sekali lagi, dan dia alami mujizat. Bisa jadi mujizat Anda terjadi karena Anda mencoba melakukan sesuatu yang sudah Anda lakukan dan gagal, namun Anda memutuskan untuk tidak menyerah dan memutuskan untuk mencoba lagi. Ada amin saudara? Saudara, mungkin ada beberapa di antara Anda di PHK karena situasi sulit ini. Saudara, coba lagi, lamar kerja, coba usaha lagi. Mungkin beberapa di antara Anda, bisnis Anda jadi sepi karena masa sulit ini. Saudara, sehingga Anda harus memulai lagi dari awal. It's okay, coba lagi, jangan menyerah, katakan amin. Mungkin beberapa di antara Anda, saudara Anda, mungkin dulu di umur 20 sampai 30-an Anda punya angan-angan Tuhan, aku ingin pasangan hidup yang cinta Tuhan, yang melayani Tuhan dan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, tapi ternyata usia 30 Anda sudah lewati. Sekarang Anda mungkin sudah 35, 37, saya nggak ngerti usia Anda. Dan Anda menyerah. Anda berkata, kalau dulu Anda berkata kriterianya Tuhan, anak Tuhan, lahir baru, cinta Tuhan, dan melayani Tuhan. Tapi sekarang Anda sudah umur 37, Anda berkata, udahlah gak apa-apa Tuhan, yang penting dia masih manusia, agama apapun terserah. Ya, yang penting dia itu masih lawan jenis. No. Saudara, jangan turunkan pengharapan Anda. Katakan amin. Jangan menyerah. Saudara, jangan menyerah. Yang ketiga, Anda masih bersama dengan saya, amin? Yang ketiga, kalau yang pertama Anda perlu memiliki iman, yang kedua Anda perlu melangkah dalam pengharapan, yang ketiga Anda perlu tenggelam di dalam kasih Tuhan. Katakan tenggelam dalam kasih Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan demikian, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara, kalau Anda ingin tetap kuat di tengah situasi sulit Anda perlu tenggelamkan diri Anda di dalam kasih Allah. Apa maksudnya? Anda perlu menyadari kasih Tuhan dalam diri Anda. Banyak orang itu gini, banyak orang tahu Tuhan mengasihinya, tapi gak benar-benar yakin Tuhan mengasihinya. Maksudnya bagaimana? Saudara, sangat mudah untuk mempercayai Tuhan itu mengasihi kita ketika Anda dapat promosi, gaji Anda jadi double, ketika Anda mengalami kemenangan yang besar, sangat mudah Anda dapat lotre, gitu ya, Anda dapat berkat besar, sangat mudah Anda berkata Tuhan mengasihiku. Tapi saudara, berapa banyak orang Kristen yang menjadi ragu-ragu, ya, jadi meragukan kasih Tuhan ketika dia alami situasi sulit, ketika dia alami sesuatu yang buruk. Mereka mulai mempertanyakan dan meragukan kasih Tuhan. Itulah sebabnya ada bedanya antara tahu dan yakin, saudara.
Ya, coba perhatikan anak kecil ketika dia alami ancaman dan dia takut, coba apa yang dia lakukan? Dia akan lari, dia akan mencari orang tuanya, cari papanya, cari mamanya. Untuk apa saudara? Bukan untuk dapatkan nasihat, tapi untuk memeluk. Saudara, itulah sebabnya poin yang ketiga, Anda perlu menenggelamkan diri Anda di dalam kasih. Saudara, Anda perlu sadar, Anda perlu yakin akan kasih Tuhan dalam kehidupan Anda. Nah, masalahnya ada banyak orang Kristen ketika memasuki masa sukar ini, mereka meragukan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, coba kita lihat sama-sama Maleakhi 1 ayat yang kedua. Maleakhi 1 ayat yang kedua dikatakan begini, Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Jadi ternyata begini, Tuhan itu ngomong sama bangsa Israel, aku mengasihimu. Tapi ternyata bangsa Israel, dengan cara bagaimana kamu mengasihi aku? Jadi Tuhan itu mengasihi bangsa Israel, tapi mereka nggak sadar atau mereka nggak merasa dikasih Tuhan. Bukankah seringkali banyak anak Tuhan juga alami demikian? Tuhan mengasihi kita, tapi kita tidak merasa dikasihi Tuhan. Ketika masa sulit terjadi, banyak anak-anak Tuhan meragukan kasih Tuhan. Mari kita lihat doanya Paulus. Efesus 3 ayat 16 sampai 18. Coba lihat doanya Paulus, saudara. Efesus pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu. Perhatikan, dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Jadi Paulus berdoa demikian. Aku berdoa supaya Tuhan itu menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh Kudus yang tinggal dalam dirimu. Supaya kamu oleh imanmu, ya, Kristus diam di dalam dirimu. Dan kamu berakar dan berdasar dalam kasih. Jadi maksudnya begini, Paulus itu berdoa, ya, supaya kamu tetap kuat di tengah masa sukar yang Anda alami, kamu perlu berakar dan berdasar dalam kasih. Jadi ternyata kasih adalah akar dan dasar kehidupan seseorang atau kerohanian seseorang. Saudara, seberapa kokoh kuat bangunan terletak dari seberapa dalam fondasinya atau dasarnya. Ya, seberapa kuat sebuah pohon itu dilihat dari seberapa kuat akarnya. Kalau akarnya kering, akarnya lemah, pohon itu gampang tumbang. Ya, kalau dasar atau fondasi sebuah bangunan itu pendek atau enggak dalam, cetek atau rapuh, maka bangunan itu gampang roboh ketika masa sukar terjadi. Ketika terjadi gempa, pohon gampang tumbang ketika ada angin, saudara. Nah, itulah sebabnya Paulus berdoa, saudara, aku berdoa supaya kamu berakar dan berdasar dalam kasih. Karena kasih Tuhan dalam hidup kita itu adalah akar dan fondasi kehidupan kita. Nah, Paulus melanjutkan dengan kata-kata demikian. Aku berdoa, ayat 18, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Katakan memahami. Memahami itu bukan sekedar teori, tapi memahami itu merasakan dan mengalami. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi mengenal itu mengalami dan merasakan sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, ketika masa sulit terjadi, jangan menafsirkan kasih Allah dari situasi sulit yang Anda hadapi. Saudara, jangan tafsirkan kasih Allah dari situasimu.
Saudara, tapi di dalam segala situasi yang Anda hadapi, Anda harus yakin bahwa Tuhan mengasihimu. Dari mana? Di mana ayatnya, Pastor Fuji? Coba kita lihat Roma 8 ayat 35 sampai 39. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya wabah corona atau pedang atau krisis ekonomi. Mari kita baca ayat selanjutnya, ayat 38 kita lompat. Sebab aku yakin, katakan aku yakin. Anda nggak boleh sekedar tahu Tuhan mengasihi Anda, tapi Anda harus yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa maksud ayat ini? Ayat ini sedang ngomong kalau Anda alami bahaya, pedang, kelaparan, penindasan, kalau Anda alami ketelanjangan, kalau Anda mengalami kesesakan, Anda mengalami krisis, Anda alami ancaman bahaya wabah corona, apapun yang Anda alami, ternyata kasih Tuhan tidak pernah surut dalam kehidupan Anda. Itu semua nggak memisahkan Anda dari kasih Kristus. Anda harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Anda, kasih Tuhan tidak pernah luntur, kasih Tuhan tidak pernah surut dalam kehidupan Anda. Yeremia 31 ayat yang ketiga mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan berkata, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal, itu sebabnya aku melanjutkan kasihku kepadamu. Kasih setiaku kepadamu. Dengan kata lain, saudara, kasih Tuhan dalam kehidupan Anda tidak pernah usang. Ya, manusia hari ini bisa ngomong sayang, bisa ngomong mengasihimu, besok mereka bisa nggak mengasihi dan tidak sayang. Tapi beda dengan Tuhan. Kasih Tuhan nggak pernah usang. Ya, setiap pagi kasih setianya selalu baru dalam kehidupan Anda. Sekalipun Anda alami masa sukar, kasih Tuhan tidak pernah surut. Tidak ada hal yang bisa Anda lakukan atau tidak Anda lakukan yang bisa menghentikan, menyurutkan kasih Tuhan dalam kehidupan Anda. Katakan amin, saudara. Dan satu ayat setelah itu saya akan selesai. Ibrani 13, kita baca di ayat yang kelima. Ibrani 13, kita baca di ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terjemahan yang lain dikatakan, jauhkan hidupmu dari cinta uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang kamu miliki. Sebab ia sendiri berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan mengabaikan engkau. Di tengah situasi hari-hari ini, mungkin itu akan berimbas kepada perekonomian Anda, kepada keuangan Anda. Tapi hari ini firman Tuhan ngomong, jangan engkau jadi hamba uang. Jangan gunakan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan Anda. Jangan sampai di situasi ini Anda menghalalkan segala cara. Sebab apa? Sebab Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan membiarkanmu. Dengan kata lain, di tengah krisis ini, khususnya bagi Anda pengusaha profesional, siapapun Anda yang mendengarkan pesan ini, di tengah krisis yang Anda alami, mungkin krisis ekonomi yang Anda alami, Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan Anda. Ada amin? Miliki iman, melangkah dengan pengharapan, tenggelamkan dirimu di dalam kasih Allah. 3 obat penawar ini akan menolongmu supaya Anda tidak dikuasai ketakutan menghadapi masa sulit yang terjadi dalam kehidupan Anda. Mari kita tutup Alkitab kita datang di hadapan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar
Dia besar, El Shaddai mulia, Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Oh, berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari angkat wajahmu, angkat hatimu, letakkan tangan di dada, katakan El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Oh, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Oh, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kita naikkan pujian ini dari awal, katakan tak usah ku takut. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku, menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Oh, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku, memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar,
Saudara, pejamkan mata, letakkan tangan Anda di dada saudara. Kita renungkan firman Allah sejenak. Saudara, ketakutan, kekhawatiran, kepanikan kadangkala menyergap kita ketika kita alami masa sulit, masa sukar. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan memberikan kita sebuah penawar, sebuah jalan keluar. Iman, pengharapan, dan kasih harus selalu ada dalam hidup Anda. Miliki iman, tempatkan Tuhan, tempatkan firman Allah dan janjinya di antara diri Anda dengan persoalan Anda. Yang kedua, Anda putuskan untuk tidak menyerah. Jangan turunkan pengharapan Anda, tapi melangkahlah di dalam pengharapan. Sebab Dia adalah sumber pengharapan. Dia akan memenuhi iman kita dengan sukacita dan damai sejahtera, supaya kita berlimpah-limpah dalam segala pengharapan. Dan yang ketiga, tenggelamkan diri Anda dalam kasih Allah. Sadari dan yakinlah bahwa tidak ada masa sulit, tidak ada krisis, tidak ada persoalan yang bisa memisahkan Anda dengan kasih Allah. Kasih Allah akan terus mengalir. Dia mengasihi kita bukan dengan kasih yang usang, bukan dengan kasih yang kemarin, tapi setiap hari kasih setianya selalu baru. Setiap pagi Dia memperbarui kasih setianya. Dia tidak meninggalkan Anda. Jangan takut dan jangan khawatir. Tuhan menyertaimu. Mari angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Terimalah berkat terbaik daripada Allah Bapa. Pemeliharaan yang sempurna dari Bapa Sorgawi menyertai Anda semua. Kalau Anda berseru, anaknya minta ikan, tidak mungkin Tuhan berikan ular. Anaknya minta telur, dikasih kalajengking. Bapa yang baik, Bapa di sorga tahu memberi pemberian yang baik bagi anak-anaknya yang berseru kepadanya. Terimalah juga kasih karunia demi kasih karunia yang Anda butuhkan dalam kehidupan Anda sehari-hari dari tahta kasih karunia Yesus Kristus Putra Allah. Dan terimalah juga penyertaan tuntunan dari Allah Roh Kudus menyertai dalam setiap situasi Anda. Aku lepaskan berkat ini dalam nama Yesus. Dan mari semua yang percaya dan menerima katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.